pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa harus tetap semangat ya. Ingat slogannya ya, ingat penyemangatnya adalah pantang menyerah, selalu mencoba menjadi lebih baik lagi. Nah, oke. Hari ini untuk mata kuliah algoritma pemrograman kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu 3 hal di sini adalah yang paling dasar ketika kita mau belajar pemrograman C++ gitu. Karena ibaratnya kalau kita berkenalan dengan orang lain, kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah di sini juga seperti itu dengan program. Kalau kita nggak kenalan sama programnya, makanya kita nggak akan bisa menjalankan program tersebut. Nah ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu ada variabel, operator, dan juga tipe data yang ada di dalam C++. Oke, masih semangat ya semuanya. Kita akan mulai saja. Oke, nah ini adalah bahasan kita, yaitu tentang variabel, tipe data, dan juga operator. Nah, apa sih sebenarnya variabel gitu ya? Kita mulai dari variabel dulu. Variabel ini adalah ibarat suatu wadah yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang akan diproses di dalam program tersebut. Nah, nilai variabel ini dapat berubah-ubah ketika program akan dijalankan. Jadi sifatnya adalah dinamis gitu ya. Nah, dengan kata lain, variabel merupakan suatu memori dengan identitas tertentu untuk menampung suatu nilai yang kita masukkan tadi gitu ya, atau suatu informasi baik yang tetap maupun dia nilainya berubah-ubah gitu. Nah, sekarang tipe data, apa itu tipe data? Kalau tipe data itu adalah untuk menentukan jenis nilainya yang nanti mau dimasukkan ke variabel itu, gitu. Jadi kita nggak bisa tanpa menentukan tipe datanya ini integer misalnya gitu ya, dimasukkan ke dalam variabel yang nilainya bukan integer. Nah itu tidak boleh gitu ya. Dan yang akan diproses dalam suatu program nanti gitu. Oke, kalau kita gampangnya ngomong, nah ini seperti ini. Hubungan antara variabel, data, dan tipe data, ilustrasinya adalah kalau variabel itu ibarat tempat atau wadahnya gitu ya. Nah, data adalah yang dimasukkan ke dalam tempat itu. Tipe data ini mewakili identitas dari data itu apa. Nah ini teman-teman, misalnya nih gampangannya kita ngomong kalau zaman sekarang kan banyak kayak selamatan gitu ya. Biasanya kan dapat makan itu ya. Dapat makan itu ada tempat makannya. Kalau orang Jawa ngomongnya kayak baskom gitu ya. Nah, di dalam baskom itu kan macam-macam isinya gitu ya. Di baskom itu macam-macam, ada nasi, ada telur ya kan, kemudian ada mie misalnya. Nah, nasi, mie, telur itu adalah data-data yang dimasukkan ke dalam si baskom tadi. Nah, tipe data dalam satu variabel itu harus sama gitu. Misalnya kita ngomong telur itu jumlahnya berapa gitu ya. Telurnya jumlahnya 1, berarti tipe datanya adalah integer karena dia berupa bilangan. Nanti di bawah kita juga akan membahas tentang apa-apa aja sih tipe data di dalamnya. Nah, yang penting di sini teman-teman tahu dulu konsepnya. Apa sih yang disebut dengan variabel, apa yang disebut dengan data. Nah, misalnya lagi, saya punya baskom isinya yang satu untuk bahan mentah, yang satu untuk bahan mateng. Misalnya ikan gitu aja deh. Ikan yang satu udah digoreng, yang satu belum digoreng. Apakah memungkinkan ikan yang mateng saya campur dengan ikan yang sudah digoreng dalam satu baskom? Ya kan enggak ya, nanti pastinya akan bau. Nah di sini yang membedakan dia punya satu variabelnya namanya variabel ikan mateng misalnya. Ya wes, berarti di dalam situ isinya adalah ikan-ikan yang sudah matang. Ada lagi variabel B, ini adalah untuk variabel ikan-ikan yang mentah. Makanya semua ikan-ikan yang mentah masuk ke dalam variabel B. Nah, itu gambarannya ya teman-teman ya. Jadi ibarat variabel ini adalah wadah, datanya adalah yang dimasukkan ke dalam wadah itu. Nah, gitu.
Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian tipe data itu ya yang seperti saya bilang tadi, apakah dia integer, karakter, apakah float. Nah, nanti akan kita bahas di bawah untuk lebih dalamnya tentang tipe data ini ya. Sehingga teman-teman harus memahami konsepnya dulu, dimatangkan ini tentang variabel dan datanya tadi gitu. Kemudian yang selanjutnya ini, atau secara matematis, kalau matematikanya, kalau tadi kan secara kehidupan sehari-hari ya, ada baskom, ada ikan gitu ya, ada selamatan gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah secara matematisnya, bisa dituliskan, misalnya kita punya variabel X nilainya 4 gitu, berarti dia berupa konstanta. Kapanpun nilai X dipanggil dalam suatu program, nilainya akan selalu 4. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa lagi dituliskan misalnya variabel Y itu nilainya sama dengan variabel X. Nah, kalau variabel Y itu sama dengan X, maka nilai X ini sifatnya lebih dinamis karena dia bisa berganti-ganti nilainya. Nah, beda lagi jika kasusnya ini dalam satu program yang sama. X adalah 4, Y itu sama dengan X, maka nilai Y-nya berapa? Betul, nilai Y-nya adalah 4. Ini kalau dia dalam suatu program. Nah, kalau misalnya ini dalam program yang berbeda, X itu sama dengan 4, sampai kapanpun variabel X dipanggil, maka nilainya adalah 4 karena dia berupa konstanta gitu ya. Nah, kalau Y adalah X-nya berapa ya nggak tahu. Ya gitu kan, bisa jadi X ini akan masih diproses nilainya. Nah, ini belum jelas nilainya jika dia berada di program sendiri gitu ya. Nah, konstanta jika menurut teori gitu ya, adalah suatu identitas memori untuk menampung suatu nilai atau informasi yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah ya, seperti ini, dia tidak dapat berubah. Begitu juga sebenarnya Y jika nilainya sudah dilakukan konstanta X ya wes, nilainya akan ikut nilainya X itu, kecuali dia sudah dalam proses tertentu seperti itu. Ini adalah kaitannya variabel dan juga tipe data. Nah, jenis-jenis tipe data ya ini di dalam C++ gitu ya khususnya. Kita akan mengenal tipe data primitif. Tipe data primitif yaitu tipe data yang mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Ya, satu nilai untuk tiap satu variabel. Makanya tadi ada baskom, variabelnya adalah ikan hidup gitu ya. Yang disimpan di situ datanya apa ya? Datanya ikan hidup gitu. Terus satu baskom lagi nilainya ikan matang gitu ya. Berarti data yang tersimpan di situ adalah ikan yang matang. Nah, seperti itu. Kemudian tipe data primitif merupakan tipe data dasar yang sering dipakai dalam suatu program. Nah, ini tipe datanya primitif ini ada tipe numerik, ada tipe data karakter, dan tipe data boolean. Nah, apa itu? Nah, ini ya. Kalau misalnya tipe data primitif dalam C++ ya, ini yang kita bahas yang pertama, tipe data angka untuk angka yang berhubungan dengan aritmatika. Ya wis, misalnya teman-teman mau membuat program bilangan prima, membuat rata-rata, menghitung luas segitiga, menghitung luas persegi panjang dan sebagainya yang berkaitan dengan perhitungan angka gitu ya. Plus, kali, bagi, modulus ya, dan sebagainya, itu disebut dengan tipe data angka. Yang kedua adalah tipe data karakter. Untuk karakter dan angka, bukan untuk operasi aritmatika. Misalnya kita tadi mendeklarasikan bahwa baskom A itu adalah ikan hidup, itu bisa gitu ya. Cuma karena dia berupa karakter, maka dia hanya terdiri dari satu karakter aja, misalnya A, B, C seperti itu. Nah, nanti di bawah ada contohnya lagi teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini ada tipe data logika atau bisa juga disebut dengan boolean nantinya gitu ya. Untuk logika benar itu bersifat true ya, atau yang salah atau false gitu. Jadi kalau logika ini hanya punya dua nilai, kalau tidak benar ya salah gitu.
itu aja. Ini yang kalau di pemrograman ini akan memakan memori yang paling kecil gitu ya, karena prosesnya hanya benar dan salah aja. Nanti jenis-jenisnya akan kita bahas di bawah. Nah gitu ya, jadi tipe data itu macam-macam memang seperti itu teman-teman. Ibaratnya teman-teman melihat ini ada 2 cowok 1 cewek gitu ya. Yang cowok 1 sukanya stylenya kaos, yang cowok 2 stylenya dia memakai hem, yang ketiga cewek dia sukanya dikuncir gitu. Dia punya tipe data masing-masing, misalnya ditinjau dari jenis rambutnya. Nah, jenis rambutnya, jadi kalau kita mau membuat variabel dan tipe data, kita harus melihat apa yang bisa dibedakan dari objek-objek yang akan kita nilai. Misalnya di sini yang berbeda kan dari warna rambut gitu ya. Warna rambut bisa dijadikan variabel. Variabel warna rambut nilai namanya gitu ya. Nilainya apa? Yang ada 2 nilainya, ada yang hitam, ada yang coklat misalnya. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil variabelnya di sini? Misalnya variabel jenis kelamin, karena bisa dibedakan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang bisa kita angkat gitu. Kemudian nah ini untuk yang numerik. Numerik itu adalah variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk angka. Tipe datanya itu berupa integer dan juga real. Kalau integer apa? Integer itu merupakan tipe data berupa bilangan bulat tapi terbagi atas beberapa kategori nih teman-teman integernya. Jadi tipe datanya ada byte, ada short integer, ada word, dan ada long integer. Yang sering dipakai apa sih Bu? Yang sering dipakai adalah integernya gitu ya, karena integer ini sudah memuat 2 byte gitu. Nah ini ukuran tempatnya ya, kalau byte 1 byte gitu ya, short integer hanya 1 byte, integer dan word itu 2 byte, sedangkan long integer ini yang paling panjang, ini adalah 4 byte gitu. Nah ini rentan nilainya, nanti teman-teman bisa sambil cek gitu ya, karena kalau nanti saya jelaskan semua videonya jadi panjang, nanti kita akan diskusi di forum seperti itu. Kemudian ini yang real, tipe numerik yang real, ini bilangan yang berisi titik desimal atau jenis bilangan pecahan gitu ya. Jadi ada real, single, double, extend, com gitu ya, ada lagi float gitu ya. Kemudian ini ukuran tempatnya ya, kemudian ini rentan nilainya juga, nanti bisa teman-teman lebih baca lagi lebih dalam. Kemudian ya ini karakter. Tadi kita ngomong ada yang nilai itu ya wis angka-angka yang diproses dalam bentuk operasi aritmatika. Nah ini kalau karakter ini merupakan tipe data yang hanya mampu menyimpan 1 digit karakter. Makanya tadi saya bilang hanya menyimpan 1 digit karakter. Misalnya tadi baskom ikan segar atau baskom ikan hidup tadi ya. Nah berarti nilainya apa yang pengen dimasukkan ya wis A, misalnya B atau C misalnya gitu, itu untuk nama-nama ikannya ibaratnya gitu. Jadi harus dimisalkan teman-teman. Kemudian ukuran untuk tipe data karakter adalah 1 byte. Oh ya, tadi perlu diingat juga bahwa 1 byte itu nilainya adalah 8 bit teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian adapun macam karakter yang ada adalah sejumlah 256 macam karakter. Itu teman-teman bisa lihat di kode ASCII ya, ASCII nanti misalnya di Google gitu, teman-teman tuliskan tuliskan aja kode ASCII, itu pasti keluarnya banyak banget. Jadi nggak saya masukkan di PowerPoint karena juga keterbatasan waktu juga ketika nanti saya harus menjelaskan satu persatu. Teman-teman harus sambil aktif mencari referensi lain gitu ya. Cuma kalimat-kalimatnya sudah saya tuliskan di sini. Langsung cari di Google aja keluar kok nanti. Nah, ini ada 0 sampai dengan 255. Seperti itu. Sehingga karena dimulai dari 0, maka totalnya karakternya adalah 256. Nah, untuk penulisannya sendiri, untuk menggunakan karakter ini beda dengan yang integer tadi untuk angka. Kalau angka kita langsung masukkan aja 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi kalau karakter dia punya keunikan sendiri gitu ya. Jadi menggunakan tanda petik tunggal 1 di depan dan di belakang karakter yang
dituliskan. Jadi misalnya teman-teman menuliskan satu tapi ada tanda petik tunggalnya, nanti dia akan terhitung sebagai karakter, tidak bisa diproses menjadi operasi aritmatika. Nah, di sini juga ada nih contohnya A gitu ya. Dan ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan tanda petik tunggal, otomatis dia berupa tipe data karakter seperti itu. Nah, karakter itu nilai-nilainya termasuk ada 4 jenis gitu teman-teman ya. Ada karakter huruf, angka, tanda baca, dan juga khusus. Nah, macam-macam kan. Nah, kalau yang huruf ya A sampai Z gitu ya, ada yang besar, ada kecil. Ingat di bahasa pemrograman C++ itu sifatnya adalah case sensitif, sehingga huruf besar, huruf kecil itu dibedakan seperti itu. Kemudian karakter angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya 9 gitu ya. Cuma kalau karakter karena dia hanya 1 digit, maka teman-teman kalau menulis 10 enggak bisa gitu ya. Harus dituliskan terpisah, 1 terus 0, dia diapit dengan menggunakan satu tanda petik gitu. Nah, kalau teman-teman menuliskan satu dalam bentuk tanda petik ini, maka tidak akan bisa diproses dengan aritmatika. Ini karena dia dalam bentuk karakter gitu. Kemudian karakter tanda baca ada titik, koma, titik 2 dan masih banyak lagi. Untuk karakter khususnya di sini ya ada $, persen, pagar, dan sebagainya. Itu juga bisa nanti digunakan untuk nilai-nilai dalam karakter. Kemudian boolean tadi itu berupa kondisi ya, jadi nilainya kalau nggak true ya false gitu. Jadi tipe data boolean ini merupakan tipe data logika yang berisi 2 kemungkinan nilai tadi yang saya bilang, sehingga ini memorinya sangat kecil sekali karena nilainya hanya kalau nggak true ya false gitu aja. Kemudian tipe data dalam C++ gitu ya. Tipe data dalam pemrograman khususnya yang C++ ini dibedakan ada tanda sign dan juga yang tanpa tanda atau unsigned gitu. Jadi untuk yang unsigned sendiri nanti akan bilangan yang diawali dari 0 ke suatu jangkauan tertentu, sedangkan kalau tipe sign ini diawali di nilai negatif dan juga positif seperti itu. Kemudian tipe data dalam C++, nah ini banyak sekali juga ya teman-teman ya, nanti bisa dilihat di tabelnya yang sudah saya share nanti. Nah, untuk karakter char tipe data, jadi nanti nulisnya di Borland ya pakai char gitu, tipenya karakter gitu ya. Kemudian wchar ini untuk menyimpan karakter lebar, biasanya untuk Unicode. Ini ya agak jarang sih kalau misalnya kita pakai program sederhana, jarang digunakan juga. Kemudian kalau short integer ini untuk jangkauan yang pendek, integer ini untuk bilangan bulat cuma jangkauannya menengah. Jadi bisa yang sering digunakan memang integer ini. Kemudian ada long integer ini untuk bilangan bulat tapi lebih panjang. Kalau yang float ini bilangan cacah gitu ya. Kalau yang double, long double ini cacah cuma dia ketelitiannya atau jangkauannya lebih panjang. Kalau boolean yang tadi ya true false, nanti teman-teman nulisnya tinggal boolean aja, bol gitu tulisannya, BOOL. Kemudian di sini ada jenis-jenis variabel, ada 2, yaitu ada variabel global dan juga variabel lokal teman-teman. Kalau variabel global itu adalah variabel yang dimana variabel ini dapat dikenali atau dapat diakses di semua blok program. Jadi dia bisa dituliskan di luar main gitu. Kalau variabel lokal dia itu dituliskan di satu blok program aja. Jadi dia hanya dipanggil, misalnya dia dideklarasikan di main, ya wes berarti di main tersebut gitu. Nah, untuk variabel lokal sendiri gitu ya, ini variabel yang hanya dikenal di satu blok program saja. Misalnya nanti teman-teman sudah belajar prosedur dan function gitu ya, ini akan lebih sering digunakan karena dengan kita menggunakan variabel lokal, maka variabel itu hanya bisa diakses di blok program itu sendiri. Satu blok itu misalnya satu blok main gitu, itu maksudnya teman-teman. Dan dalam satu program itu hanya terdapat satu blok main saja, itu yang perlu dicatat teman-teman ya. Kemudian sebentar.
Nah, sekarang adalah cara penulisan variabel dan tipe data di dalam C++. Jadi kita punya aturan sendiri teman-teman, dan setiap bahasa pemrograman dia hampir memiliki aturan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah aturan yang diterapkan di bahasa pemrograman C++ gitu ya. Nah, variabel di dalam C++ itu terdiri dari huruf, angka, dan tanda underscores ya, yang bawah. Kemudian penulisan variabel C++ ini ada 7 kaidah yang harus dipatuhi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak sesuai ini ya pastinya programnya error nanti gitu ya. Jadi memang menggunakan bahasa pemrograman C++ ini kita harus lebih teliti gitu ya, karena detail sekali. Nah, ini yang pertama, variabel harus diawali dengan huruf entah A sampai Z besar ataupun A sampai Z kecil, gitu ya. Atau bilangan atau karakter garis bawah underscore. Ini harus diawali seperti itu, gitu ya. Selanjutnya dapat berupa angka yaitu 0 sampai 9, karakter garis bawah dan juga tanda dolar ya. Itu yang kedua. Kaidah yang ketiga, panjang variabel boleh lebih dari 32 karakter. Jadi misalnya nama saya gitu ya, Suwastika Yulia Rizka siapa panjang sampai 32 karakter gitu ya. Itu bisa gitu. Tetapi misalnya lebih dari itu bisa sebenarnya, tapi hanya terbaca 32 karakter yang pertama aja gitu ya. Kemudian yang keempat ya. Nah, pemberian nama variabel ini harus unik, jadi nggak boleh sama. Jadi misalnya tadi ada baskom A, baskom B, baskom C, baskom D, nggak boleh ada baskom A lagi. Kalau baskom A dipanggil lagi, maka dia akan mengupdate nilainya dari yang pertama. Itu teman-teman. Kemudian yang kelima, variabel tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword yang sudah ada di dalam C++. Kata kunci atau keyword yang ada di C++ itu banyak gitu ya. Jadi kalau teman-teman googling gitu ya, kata kunci di C++ itu banyak banget. Salah satunya ada main, ada include ya kan, ada stdio, ada iostream. Itu salah satu dari beberapa keywordnya gitu. Nah, itu tidak boleh dijadikan variabel. Misalnya integer main, nah nanti itu akan dibaca sebagai function main gitu. Jadi nggak boleh pakai variabel itu, pakai nama variabel yang lain. Misalnya baskom ikan, baskom nasi, baskom mie instan gitu malah boleh, karena dia sifatnya unik gitu ya. Misalnya car pusing gitu ya, car semangat, car anti kendor terserah ya. Jadi harus unik, memang harus unik gitu. Nah, di sini karena sifatnya case sensitif, maka huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Dan sekali lagi, yang paling penting lagi di dalam penulisan variabel ya, di dalam pemrograman C++ itu tidak boleh ada spasi. Kalau teman-teman menghendaki ada spasi, tuliskan aja underscore gitu ya, karakter garis bawah itu sebagai pemisahnya gitu teman-teman. Banyak ya aturannya ya, tapi ya memang itu aturan di setiap bahasa pemrograman, pastinya nanti akan ada aturan sendiri-sendiri gitu. Nah, ini adalah untuk format penulisannya gitu ya. Secara umum cara penulisan variabel di C++ itu adalah tipe data diikuti oleh nama variabel. Tipe data itu apa aja Bu? Ya, tadi kan banyak sekali ya yang udah kita kenal, ada integer, karakter, boolean gitu ya. Dan macam sekali. Nah, misalnya di sini adalah angka. Angka tadi apa tipe datanya? Tipe data angka adalah menggunakan integer, disimbolkan dengan int. Ya, int spasi angka. Ingat, spasi di sini bukan nama variabel loh ya. Ini adalah tata cara penulisan. Jadi tipe data diikuti oleh nama variabel. Mereka dipisahkan oleh spasi. Yang tadi kaidah tidak ada spasi di sini adalah penulisan dalam menggunakan variabel. Misalnya integer angka spasi angka lagi gitu nggak boleh gitu, karena ada spasinya. Kalau misalnya teman-teman mau membuat variabel namanya angka-angka, berarti dituliskan angka underscore angka, nah gitu ya.
Nah, contoh ini integer angka itu ketika kita membahasakan gitu ya, menjelaskan itu adalah membuat variabel dengan nama angka memiliki tipe data integer, sehingga data-data yang nantinya masuk ke variabel angka itu berupa bilangan bulat. Apakah boleh Bu nanti desimal? Ya nggak boleh, karena desimal itu punyanya float, punyanya double gitu ya. Kalau integer ini adalah khusus untuk bilangan bulat gitu ya teman-teman ya. Nah ini contohnya, ini nanti teman-teman ketika membuat program jangan lupa diberikan komentar. Ini komentar ini yang di sini ada tulisan merah nih. Nah kalau komentar itu penulisannya bebas ya teman-teman ya, penulisannya bebas, jadi teman-teman tidak ada aturannya, cuma aturannya adalah ketika komentar itu dalam satu baris, depannya cukup ditambahkan 2 garis miring, garing aja gitu ya, 2 slice. Kalau teman-teman menggunakan lebih dari satu baris, maka menggunakan slice bintang kemudian ditutup lagi dengan bintang slice. Nah itu bisa lebih dari satu baris gitu ya, nanti akan kita contohkan. Nah ini masih ingat ya headernya, kenapa kita menggunakan header? Ayo diingat-ingat lagi teorinya yang kemarin gitu ya. IOStream untuk apa, Gunio untuk apa gitu ya, teman-teman cek lagi gitu di materi yang sebelumnya. Nah kita akan di sini lebih membahas ke variabel global dan lokal tadi gitu ya. Variabel global itu adalah variabel yang ada di luar min, gampangnya ngomong gitu. Atau enggak variabel yang nantinya bisa dipanggil di semua prosedur dan juga function gitu. Nah, ini satu blok program namanya blok program main gitu ya. Nah, ketika nanti teman-teman integer A nanti dipanggil di sini ya nilainya akan tetap. Jadi dia bisa dipanggil dimanapun. Integer A, integer B, char kota ini merupakan variabel global semuanya gitu ya. Ini cara menulisnya. Yang ini dia hanya deklarasi integer A, berapa nilainya nggak tahu, belum dikasih tahu gitu ya. Kemudian dia sifatnya lebih dinamis, jadi nilainya bisa berubah-ubah. Kemudian integer B sama dengan 5, sampai kapanpun ketika variabel B dipanggil maka nilainya akan 5 dan dia tipe datanya adalah integer. Kalau kita tuliskan misalnya variabel global dan nilai langsung diberikan ke variabel B, sampai kapanpun nilai B dipanggil maka nilainya adalah 5. Kemudian char kota. Char kota adalah dia merupakan variabel global karena terletak di luar blok main gitu ya. Dengan nama kota dengan tipe data char atau karakter gitu ya. Nanti isinya apa Bu? Ya harus satu, kalau karakter itu hanya satu tadi, A, B, C misalnya gitu ya, atau 1, 2, 3. Jangan lupa nilainya diberi apa? Satu tanda petik gitu ya, diapit satu tanda petik gitu ya, tanda petik 1. Nah di dalam main kita bisa juga mendeklarasikan, oh ya bentar, yang di sini integer B sama dengan 5, kalau dia sudah diberikan nilai maka dia namanya adalah inisialisasi nilai gitu. Nah kalau yang integer A karena kita belum tahu nilainya maka dia disebut dengan deklarasi, sama seperti ini integer C, jadi ada variabel lokal maka dia berupa deklarasi, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya lagi di blok main ini float A itu nilainya 0,5. Kenapa kok bisa 0,5? Karena dia tipe datanya float, dia bisa desimal gitu ya. Sehingga sampai kapanpun di blok min ini ketika variabel E dipanggil maka dia nilainya 0,5. Kalau C nilainya ini berupa deklarasi variabel C dengan tipe data integer. Kalau yang ini adalah inisialisasi atau pemberian nilai awal untuk variabel E dengan tipe data float, nilainya adalah 0,5 gitu teman-teman bacanya ya. Nanti bisa sambil memberikan komentar, jadi teman-teman bisa paham maksudnya ini apa untuk kode programnya. Jadi kita tidak asal-asalan menulis kode program.
Nah, kemudian cara memberikan suatu nilai pada variabel di dalam C++ gitu ya. Suatu variabel ini dapat menerima nilai dari data yang diinputkan oleh user gitu. Nah, kalau data yang diinputkan oleh user akan disimpan di dalam variabel ya, variabel entah namanya apa, dan dapat diolah untuk yang lebih lanjutnya. Kemudian sintak yang digunakan adalah cin. Ada cin, biasanya pasangannya adalah cout gitu ya. Ada cin, ada cout. Nah, jadi kayak misalnya aduh cin gitu ya. Ingat-ingat aja kalau cin sama cout. Fungsinya cin adalah terdapat dalam file header iostream.h. Kalau teman-teman pakai cin tapi nggak ada headernya iostream ya nggak bisa jalan. Pasti nantinya akan error programnya. Nah, penulisannya adalah cin apa ini namanya ya, tanda siku ya, tanda siku, kemudian dimasukkan nama variabelnya apa. Nanti ada contoh programnya di bawah ya. Nah, ini contohnya teman-teman, kita punya latihan gitu ya, kita punya latihan. Nah, yang perlu ditekankan di sini khususnya dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, teman-teman sebenarnya tidak asal membuat program aja, tapi bagaimana kita membuat algoritmanya terlebih dahulu, dirancang, kemudian dibuat dalam suatu kode program. Oke, diingat-ingat ya, kita buat algoritma, kemudian dirancang menggunakan flowchart salah satunya, kemudian dituangkan dalam satu program. Programnya kalau di sini menggunakan C++. Jadi sekali lagi, untuk pemrograman C++ yang kita pakai di sini adalah untuk atau sebagai media pembuktian aja gitu ya, untuk membuktikan apakah algoritma yang kita buat ini sudah benar atau tidak gitu ya. Jadi bukan karena kalau misalnya pakai Android kita pakai Java aja, bukan seperti itu. Nanti akan ada waktunya sendiri, teman-teman akan mempelajari kode-kode program tersebut gitu ya. Jadi nanti perlu diketahui juga teman-teman, nanti di mata kuliah lanjutan di semester 2, semester 3 dan seterusnya, nanti teman-teman pasti akan bertemu bahasa pemrograman yang lain itu ya, ada Java, Android dan seterusnya. Cuma karena kita ada di fokusnya algoritma pemrograman saat ini gitu ya, karena pertemuan kemarin banyak gitu yang menanyakan untuk saya, Bu kenapa nggak pakai Android aja, kenapa nggak pakai Java gitu. Saya sangat salut gitu ya teman-teman, ternyata sudah sangat mengenal hal-hal itu. Nah, cuma karena di sini adalah fokusnya adalah algoritma pemrograman, di mana teman-teman harus membuat algoritmanya dulu ya, algoritma ini harus dimatangkan terlebih dahulu, kemudian dirancang dalam sebuah flowchart kalau kita yang mempelajari ini. Karena rancangan itu juga macam-macam sebenarnya teman-teman, bisa pakai flowchart, DFD, RD gitu kan ya kalau misalnya teman-teman membuat sistem. Tapi kita cari yang gampang dulu karena ini adalah mata kuliah dasar, apalagi masih di semester 1. Mungkin kalau teman-teman dari SMK ini sudah banyak mengenal gitu ya hal seperti ini. Tapi kalau dari SMA dulu saat saya kuliah ini, saat kuliah S1 dulu, saya kan lulusan dari SMA, jadi memang benar-benar harus belajar dari nol gitu. Untuk semester 1 kita masih mempelajari tahap-tahap sedikit demi sedikit. Begitu juga ke beberapa materi di SMK, mungkin kita harus menggodok lagi gitu ya, membuatnya lebih detail lagi, mencoba untuk menganalisis, karena nanti di akhir itu ketika teman-teman mau lulus, teman-teman harus menerapkan ini semua gitu, mulai dari inisialisasinya, menganalisisnya, itu ya dimulai dari sini gitu. Jadi sekali lagi bukan karena Bu kalau C++ kan udah jadul, udah gini, bukan seperti itu, tapi dengan bahasa pemrograman C++ yang sifatnya adalah prosedural, jadi runut banget ya C++ itu. Jadi kalau kita terapkan di mata kuliah ini sangat tepat sekali gitu ya. Jadi inputnya jelas, prosesnya jelas, outputnya jelas gitu ya. Ketika nanti teman-teman harus membuat program, ya harus membuat algoritmanya dulu. Algoritmanya bagaimana, dirancang dengan menggunakan flowchart, jadilah suatu program. Nah, ini program ini untuk membuktikan gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Oke, kita kembali lagi, ini adalah latihan satunya yang di flowchart gitu. Nah, saya mau membuat program untuk menampilkan suatu bilangan inputan Bu gitu ya. Nah,
jangan di programnya dulu, tapi kita masuk ke flowchartnya dulu nih. Nah, ada baiknya malah algoritmanya dulu ya. Algoritmanya jadi misalnya membuat suatu variabel namanya variabel bilangan, kemudian memasukkan suatu data ke dalam variabel bilangan, itu algoritmanya. Yang ketiga adalah menyimpan data ke dalam variabel bilangan ya tadi ya. Selanjutnya adalah menampilkan variabel bilangan, menampilkan nilai dari variabel bilangan. Misalnya seperti itu adalah algoritmanya gitu ya. Nah, flowchartnya gimana? Ya harus kita buat. Kaidahnya membuat flowchart, maka dimulai dari start dan diakhiri oleh end. Itu adalah flowchart, karena flowchart ini adalah alur dari program gitu ya. Dimulai dari start, kemudian yang kedua integer bilangan. Integer bilangan ini kan termasuk preparation ya, atau di sini berupa deklarasi. Jadi dia dimasukkan integer bilangan. Ini permulaannya gitu, preparationnya ini berupa deklarasi dari variabel. Yang kedua, menampilkan perintah masukkan bilangan. Ini adalah simbol untuk input output. Ayo yang lupa silahkan dicek materi yang sebelumnya gitu ya, untuk simbol-simbol flowchartnya. Kemudian yang ketiga, memasukkan bilangan. Ini juga berupa input output. Selanjutnya harus ada proses, karena proses untuk menyimpan nilai masukan dari bilangan ini tadi ke dalam variabel bilangan. Selanjutnya input output lagi, mengeluarkan nilai variabel bilangan. Selanjutnya selesai deh gitu. Gampang kan buat flowchart itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, dari flowchart ini teman-teman tuangkan dalam kode program. Itu yang benar. Jadi kita tidak langsung masuk, saya langsung include iostream, bukan, tapi kita harus membuat flowchartnya dulu, kemudian dituangkan dalam program. Nah, misalnya di sini nih, udah include iostream, include conio ya. Include iostream tadi untuk apa? Nah, untuk menuliskan cout dan ci. Nah, kemudian kalau conio untuk apa? Ini untuk menuliskan gets gitu ya. Oh ya, teman-teman nanti dicoba ya, jika ada gets dan tidak ada gets, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini dimulai dari deklarasi integer bilangan. Kemudian outputnya adalah masukkan bilangan. Ini dia berupa output, belum tahu inputannya apa. Inputannya dia berupa ini, cin bilangan. Ini meminta user untuk memasukkan data dan akan disimpan ke variabel bilangan nantinya. Kemudian coutnya isi bilangan yang dimasukkan. Jadi isi bilangan yang tadi dimasukkan oleh user itu apa? Ini dipanggil lagi variabelnya berupa variabel bilangan. Dia menampilkan isi dari variabel bilangan yang diinputkan tadi. Kemudian gets ini secara simpelnya ngomong itu adalah untuk menahan tampilan layar. Nanti kita akan coba gitu ya. Kemudian ketika nanti di run akan keluarnya seperti ini. Masukkan bilangan, nanti user akan memasukkan misalnya 18, maka isi bilangannya adalah 18. 18 ini adalah nilai yang ada di dalam bilangan, variabel bilangan ini tadi gitu teman-teman. Kemudian latihan yang kedua ini, variabelnya lebih banyak lagi ya. Inisialisasi, maaf ini ada spasinya, harus nggak ada ya. Inisialisasi variabel. Nah, di flowchartnya teman-teman memang harus mengenalkan dulu gitu ya. Ketika start, kemudian menggunakan preparationnya berupa deklarasi bilangan atau inisialisasi bilangan, inisialisasi variabel. Di sini ada char huruf, integer angka 1, float tinggi badan. Nah, ingat ini kaidah penulisan variabel tadi ya, kalau lupa diingat-ingat lagi. Jadi depannya harus berupa huruf ya, huruf besar atau huruf kecil, kemudian bisa dilanjutkan oleh angka. Kalau pengen ada spasi maka menggunakan underscore gitu. Yang kedua, setelah variabelnya diinisialisasi atau dideklarasikan, maka dia memasukkan nilai setiap variabel. Nah, ini simbol input output ya. Memasukkan nilai setiap variabel, berarti dia berupa inputan. Kemudian yang ketiga, menyimpan nilai inputkan ke dalam variabel. Ada variabel huruf, angka 1 dan juga tinggi badan. Setelah diproses penyimpanan, maka dia menampilkan nilai dari huruf, angka 1 dan tinggi badan. Selanjutnya prosesnya berhenti. Coba kita lihat outputnya.